sahabat Ridhoka Salma. Senang sekali berjumpa dengan sahabat Ridhoka Salma. Kembali lagi dengan podcast Rumah Sakit Ridhoka Salma dengan saya host Yunus Ardi. Sahabat Ridhoka Salma semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya pada hari ini dan seterusnya. Amin. Sahabat Ridhoka Salma, hari ini saya agak sedikit grogi kali ya. Karena tamu undangan kali ini itu seorang yang luar biasa. Saya juga harus baik-baik, harus yang sopan-sopan. Pertanyaannya juga nggak boleh yang aneh-aneh, nggak boleh yang nyeleneh-nyeleneh. Beliau adalah pastinya seorang ustadz, seorang guru, seorang yang insya Allah soleh. Siapakah dengan siapa? Beliau. Tada, Ustadz, silahkan perkenalkan diri. Nama Ustadz siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, asli dari Sumatera Utara, tepatnya di Rantau Prapat. Ustadz, maaf, kayak nggak terlihat sebagai orang seberang ya, kayak orang Jawa ya Ustadz. Betul, ya kebanyakan sih orang menilai saya seperti orang Cina atau enggak orang Korea gitu ya. Korea, drakor nanti Ustadz. Silakan dilanjut Ustadz. Ya, kemudian alhamdulillah saya diamanahi sebagai dosen juga di salah satu kampus yang cukup terkenal di Bandung, namanya Unisba ya. Kemudian alhamdulillah juga Allah memberikan amanah saya untuk menjadi DPS di Ridhoka Salma. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sebelumnya memang saya juga pernah menjabat DPS di perbankan syariah, namanya BPRS Baitur Ridha. Sahabat Ridhoka Salma, tadi sudah lengkap ya. Tapi kalau menurut saya sih belum lengkap ya. Tak kenal maka tak tahu. Nah, kita kulik-kulik sedikit nih tentang Ustadz. Beliau masih single kah? Ataukah sudah double? Ataukah bagaimana? Ustadz, boleh izin putra-putrinya berapa Ustadz? Ya, alhamdulillah sampai detik ini Allah menganugerahkan saya 3 orang anak. Baik. Yang pertama perempuan, namanya Syakira Mutiara Najwa. Alhamdulillah sekarang itu kelas 1 SMP di Cendekia Muda. Ya, dan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Anak saya yang pertama ini lulusan dari Nabiul Quran. Ya, alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Kemudian anak kedua di Kudus juga ya, dan ketiga juga di Kudus. Yang kedua namanya Ghalib Ardi Asyauqi Rambe. Kemudian yang ketiga namanya Ghanim Ahda Abqari Rambe. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sampai detik ini istri saya masih 1 dan seterusnya juga 1. Alhamdulillah. Baik, biasa netizen tuh kayak aneh-aneh Ustadz pertanyaannya. Ya, Baik, ya. sahabat Ridhoka Salma, tadi perkenalan dari Ustadz kita, Ustadz Yunus sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, sahabat Ridhoka Salma bisa chat di kolom di bawah atau WA. Apa yang mau ditanyakan kepada siapa? Baik, kita lanjut aja ngobrolnya. Ustadz, tadi dikatakan Ustadz sebagai DPS Rumah Sakit Ridhoka Salma. Nah, sahabat Ridhoka Salma pasti banyak juga yang belum paham apa itu DPS. Silahkan. Ya, DPS itu adalah singkatan dari Dewan Pengawas Syariah. Ya. Jadi setiap lembaga yang sudah hijrah menjadi syariah, apapun lembaganya, ya, mau perbankan syariah, mau rumah sakit syariah, mau hotel syariah, mau pegadaian syariah, maka secara aturannya wajibul kudu memiliki DPS minimal 2 orang. Dan memang kehadiran DPS ini begitu sangat penting untuk memastikan apakah rumah sakit syariah tersebut ya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jangan sampai nanti katanya rumah sakit syariah tapi tidak syariah. Iya. Itu begitu. Nah, itu salah satu pentingnya dan wujud DPS itu. Baik.
Jadi rumah sakit itu selalu dipantau. Memang sertifikat kita dari DSN ya Ustadz. Nah, Betul. di sini DPS adalah perpanjangan tangan kali tepatnya Betul. ya Ustadz. Betul. Jadi ibarat kata semua kegiatan yang ada di rumah sakit wajib dipantau dan diketahui oleh Dewan Pengawas Syariah. Betul sekali. Luar biasa sekali ya. Baik Ustadz, DPS Rumah Sakit Ridho Salma itu selain Ustadz boleh izin disampaikan siapa lagi? Ya, selain saya, alhamdulillah ada sahabat saya namanya Ustadz Dr. Latif Auluddin. Nah, beliau yang membersamai saya untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol terhadap rumah sakit Ridho Salma. Kemudian ada juga yang lebih pentingnya, bahwa tugas dan fungsi DPS itu ya adalah untuk memastikan apakah rumah sakit syariah itu sesuai dengan fatwa MUI gitu. Jadi landasan hukumnya itu salah satu diantaranya selain undang-undang positif ya, undang-undang kesehatan ya, ini juga mengacu ke fatwa MUI dan DSN MUI. Itu begitu. Jangan sampai nanti ada unsur loror, maisir dan riba. Tidak hanya itu, DPS juga memberikan nasihat, usulan kepada pihak direksi terhadap operasional rumah sakit syariah tersebut. Jadi kalau ada yang sedikit melenceng, DPS berhak untuk nyentil, ngasih tahu, ya. Jadi nggak boleh neko-neko lah, ibaratnya begitu. Ya, makanya kenapa salah satu mutu wajib syariah di rumah sakit syariah itu adalah mentalkinkan pasien yang sakaratul maut. Itu wajibul kudu, namanya juga mutu wajib kan. Itu harus terlaksana itu. Yang kedua mengingatkan waktu sholat. Jadi rumah sakit syariah itu ya memang harus begitu. Jadi jangan sampai nanti orang yang sakit itu sudah dia sakit ternyata jauh juga dari Allah. Ya, yang ketiga itu sudah mulai untuk pemasangan kateter itu sesuai dengan gender. Ya. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya DPS ini membuat orang yang sakit, ya pasien yang sakit datang ke Ridho Salma itu tidak hanya fisiknya yang sakit itu menjadi sehat, ya, tapi ruhaninya juga bisa menjadi sehat juga. Ya. Jadi kita inginnya itu ketika orang sakit di Ridho Salma itu yang tadinya dia sholatnya bolong-bolong, belang betong, diingatkan sama Bu Ardi, ya, kemudian dokter-dokter yang soleh-solehah diingatkan sholat itu, jadi tergugah, jadi sadar, ya, bukannya semakin ngedown ketika sakit, justru semakin ingat kepada Allah. Nah itu tugas dan fungsi DPS itu begitu. Ya. Bukan hanya urusan dunia saja, akhirat pun kita perhatikan. Merinding ya, sahabat Ridho Salma. Jadi memang fungsi dari DPS seperti itu dan memang harus dijalankan ya Ustaz. Betul. Nah, satu lagi nih, pasti netizen juga ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana kalau seandainya dari mutu wajib itu tidak terlaksana? Barangkali kan ada 3 tadi Ustaz yang Ustaz sampaikan. Dari mentalkinkan pasien pada saat sakaratul maut, kemudian mengingatkan waktu sholat, dan pemasangan kateter sesuai gender. Nah, pemasangan kateter ini sesuai jenis kelamin ini apabila ternyata tidak bisa dilaksanakan, yang seharusnya pemasangan kateter laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh laki-laki. Nah, ini tidak bisa gitu Ustaz, karena ternyata perawat yang jaga itu ada hanya perempuan semua Ustaz. Ya. Menurut DPS sendiri apa yang harus kita lakukan? Iya, tentu yang pertama adalah aturan mainnya harus sesuai dengan gender. Ya, karena untuk kita menghindari ya
ikhtilat atau berkhalwat yang bukan dengan mahramnya, kan nggak boleh kan. Namun pada saat kondisinya tidak memungkinkan, nah nih, maka dalam keadaan darurat sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh ya. Jadi ada dalam Al-Quran itu kalimatnya faman turra ghayra baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Jadi barang siapa yang seseorang itu dalam keadaan darurat, tidak ada makanan yang halal, kemudian kalau kita diam saja tidak memakan yang makanan yang haram tersebut kita mati, maka boleh untuk kita memakan yang haram dengan syarat dan ketentuan ya, ghayra baghi wala 'adin. Tidak boleh ada unsur kedzaliman dan tidak boleh melampaui batas. Jadi manakala misalnya tidak sesuai dengan gender pemasangan kateter itu, daripada pasiennya misalnya meninggal ya, tidak ada yang menanganinya, maka justru harus ditangani pasien tersebut. Nah, ini sesuai dengan maqasidus syariah. Ya, apa itu? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah, jadi kalau dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Baik, Masya Allah ya. Berarti intinya adalah yang wajib memang tetap wajib ya Ustadz ya. Tetapi jika memang kondisi itu urgent, kalau secara medis urgent dan memang harus segera dilakukan tindakan, why not kita lakukan. Betul. Gitu. Nah, itu sesuai dengan kaidah usul fikih namanya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi dalam keadaan darurat maka dibolehkan sesuatu yang dilarang. Dibolehkan. Ya. Baik, Masya Allah. Sahabat Ridho Kasalma, sudah jelas ya tadi informasi ataupun penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yunus. Nanti apabila ada pertanyaan terkait syariah, terkait DPS, nanti sahabat Ridho Kasalma dapat kolom chat ini masih kosong loh, nanti bisa diisi ataupun bisa WA ke Rumah Sakit Ridho Kasalma. Jadi, sahabat Ridho Kasalma, DPS ini memang sangat penting di rumah sakit, apalagi sebagai rumah sakit syariah. Nah, Rumah Sakit Ridho Kasalma adalah rumah sakit syariah di Bekasi. Baik, selanjutnya nanti sahabat Ridho Kasalma akan banyak kemanfaatan yang bisa diterima pada saat sahabat Ridho Kasalma berkunjung ke rumah sakit. Harapan kami bukan berobat ya sahabat Ridho Kasalma, tapi cukup berkunjung, mengunjungi, mendoakan pasien-pasien yang sakit gitu. Tapi kalau seandainya sahabat Ridho Kasalma sakit, silahkan berkunjung ke rumah sakit Ridho Kasalma. Insya Allah nanti kita akan memberikan kemanfaatan, apalagi khusus yang syariah tadi. Baik, Ustadz, sepertinya kita cukup untuk podcast pada hari ini. Hari ini saya masih merayakan International Nurse Day. Jadi Hari Perawat Sedunia, Ustadz. Barangkali Ustadz mau mendoakan, kami persilakan untuk doa untuk perawat-perawat kita, Ustadz. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri setiap manusia itu pasti punya nilai andil manfaat bagi sesama manusia. Ya, mudah-mudahan Hari Perawat Sedunia ini ya menjadi satu wasilah untuk para perawat tetap semangat menolong orang lain ya, wabil khusus bagi orang yang sakit. Insya Allah letihnya perawat dalam menangani pasien ya, niatnya lillah karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin. Ya. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah ampuni segala dosa yang dilakukan oleh perawat ya, dan semoga Allah lapangkan rezekinya bagi para perawat, dan tentunya semoga para perawat ya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Ya, Masya
Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustadz. Hari ini sudah berkenan hadir di acara podcast Rumah Sakit Hidroga Salma. Kami berharap nanti juga kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk memberikan informasi terkait kesyariahan yang ada di rumah sakit. Baik, sahabat Hidroga Salma, podcast hari ini sudah cukup. Semoga memberikan kemanfaatan buat semuanya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.